3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi Ibu, semangat Ibu. Ini udah pada semangat nih buat belajar ya. Tapi sebelum memulai pemateriannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Semoga dengan kita berdoa kita dapat diberi kelancaran untuk belajar hari ini. Gitu. Tapi sebelumnya ada yang nggak masuk nggak hari ini? Masuk semua Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya gitu. Tapi ada yang tahu nggak materi sebelumnya kita ngebahas tentang apa nih? Materi, izin jawab Ibu, untuk materi yang kemarin itu kita ngebahas tentang gambar sketsa, gambar ilustrasi, tentang pengertian, contoh, dan lain-lainnya gitu Ibu. Oke, bagus sekali ya ingatan Hikari tentang pertemuan minggu lalu. Keren gitu ya. Oke, tapi kita kan bakal masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu tentang gambar bentuk dan gambar perspektif. Boleh di-subscribe. Nah, tapi di sini juga kita bakal sedikit berbeda gitu teks jenisnya. Karena kan dari kemarin ibu terus yang menjelasin. Nah, di sini ibu bakal ngasih kesempatan kalian buat ngejelasin, ya kan, membagi kelompok. Terus yang bakal udah disediain sama ibu. Gitu. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, kita bahas dulu nih apa gambar bentuk dan gambar perspektif. Boleh next? Nah, jadi gambar bentuk itu adalah menggambar objek benda yang diwujudkan di atas benda gambar melalui kemahiran tangan dengan media titik garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, atau bisa diartikan menggambar bentuk adalah memindahkan objek benda yang ada di sekitar kita dengan tepat, seperti keadaan benda yang sebenarnya, menurut Anda arah pandang dan cahaya yang ada. Kayak misalkan nih kita nyimpen gelas terus gelasnya tuh diberi cahaya misal dari sebelah kanan, otomatis kan bayangannya ada di sebelah kiri gitu. Jadi kita memindahkan bayangan gambar gelas itu ke dalam kertas plok sama bayangan-bayangan yang ada kayak gitu. Dari next. Terus yang selanjutnya itu ada tentang gambar perspektif. Nah, gambar perspektif itu merupakan prinsip atau kaidah yang penting dalam menggambar bentuk. Perspektif atau sudut pandang adalah teknik atau sebuah metode untuk menggambar objek-objek berupa benda, ruang interior, dan lingkungan atau eksterior yang ukurannya lebih besar dari manusia. Nah, gambar dengan hukum perspektif berarti menggambarkan dengan pandangan satu arah atau 2 titik lenyap gitu. Nah, boleh dilihat ya contohnya ini ada kayak pemandangan di stasiun kayak gitu. Boleh next. Karena materi gimana nih udah pada paham belum mengenai pengertian dari gambar perspektif dan gambar bentuk? Aku Bu, mungkin singkatnya gini bukan Bu, kalau misalnya gambar bentuk tuh biasanya sesuai wujud asli kayak misalnya bola. Nah, kalau gambar perspektif tuh biasanya gambar gedung-gedung gitu. Bener gak Oke, Bu? bagus sekali ya, benar. Berarti Nabila Anasya ini udah paham tentang gambar bentuk dan pengertian dari gambar perspektif. Nah kan Ibu tadi udah bilang ya bahwa kita itu belajarnya bakal berbeda, bakal dibagi kelompok. Jadi di sini udah membagi kelompok kalian gitu. Yang pertama itu ada kelompok 1 yang tentang gambar bentuk yang terdiri dari Nurbayan, Hikari, Siva, Nafisa, sama Velia kalau nggak salah. Nah, yang kedua itu ada kelompok gambar perspektif. Nah, di sini ada Raini, ada Nabila, Devin, Liana, sama Silmi. Apakah udah hadir semuanya kan tadi? Karena nggak ada yang ini. Jadi Hadir Bu, kita mulai aja. hadir Bu. Nah, di sini kalian itu bakal mencari prinsip-prinsip dari gambar bentuk dan juga gambar perspektif. Nah, gimana anak-anak ada yang bisa ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Saya izin bertanya, Bu. Gimana? Jadi kita itu kerjainnya hari ini terus kita diskusiin gitu, Bu, atau kayak mana? Ya, benar ya, Nak. Jadi kita diskusi hari ini juga melalui WhatsApp atau platform lainnya gitu ya. Tapi kalian jangan meninggalkan meet ini. Jadi kalian boleh diskusi di
WhatsApp selama 30 menit. Terus kalian bakal presentasiin apakah dapat dipahami nggak? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Nah, oke, sekarang kalian boleh mulai diskusinya, tapi gak boleh ninggalin bed ini ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, boleh ditanyain langsung ke ibu. Kayak gitu. Buat kelompok 1, apakah ada kesulitan nggak cari materinya? Tidak Bu, Satu. aman. Kita udah nemu 2 poin. Oke, bagus ya. Oke, lanjutin nih buat kelompok 1. Gimana buat kelompok 2, aman nggak? Aman Bu, kita lagi diskusi. Ya, lanjutin ya. Pokoknya waktunya masih panjang, jangan sampai kalian salah nih buat cari materinya kayak gitu. Lanjutin ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyain, tanyain aja gitu, jangan sungkan. Nah, karena waktunya udah 30 menit berlalu, gimana, udah pada beres belum? Boleh mungkin sekarang langsung dipresentasiin hasil diskusinya. Siapa nih yang mau mulai duluan? Siapa ada? Liana sama Uyan nih, tapi kayaknya yang pertama itu ada siapa nih ya? Ngantuk banget gitu ya. Boleh nih Liana yang pertama. Aisin. Baik Bu, hasil presentasinya akan dibacakan oleh Silmi ya Bu. Oke, boleh Silmi. Baik Bu, mengenai hasil diskusi kami itu mengenai teknik gambar perspektif itu ada 3. Yang pertama itu ada perspektif 1 titik hilang. 1 titik hilang ini berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Lalu yang kedua itu ada perspektif 2 titik hilang, di mana pada teknik perspektif 2 titik hilang ini pada garis horizon terdapat 2 titik fokus. Persimpangan garis yang berasal dari 2 titik hilang ini akan membentuk sebuah sudut. Dan yang terakhir ada perspektif 3 titik hilang. Nah, di mana perspektif dengan 3 titik hilang ini biasanya hanya bisa dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang sangat luas, besar, tinggi, dan juga secara visual mengalami distorsi yang sangat ekstrim. Mungkin sekian Bu dari kelompok kami. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Silmi juga terima kasih ya. Hasil diskusinya udah bagus gitu, udah sesuai sama yang diharapkan gitu ya. Nah, dari kelompok 1, apakah ada yang mau menanggapi atau ada yang ditanyakan atau menambahkan kayak gitu? Cukup? Kelompok Cukup, 1? Ibu. Oke, cukup. Boleh ya dilanjut, karena kan udah di kelompok 2, boleh dilanjut ke pemaparan diskusi dari kelompok 1. Baik, Bu, saya yang mau memaparkan ya perwakilan dari kelompok 1. Hasil diskusi kami kelompok 1 itu adalah mengenai teknik gambar bentuk. Jadi yang pertama tuh ada teknik pointillis. Ini cara atau teknik menggambar dengan atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Yang kedua ada teknik dusel atau gosok. Nah, ini menggambarnya dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan antara lain itu pensil, krayon, dan juga konte. Yang kedua ada teknik siluet atau blok. Nah, ini untuk menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan balok. Terus yang terakhir itu ada teknik akuarel atau sapuan basah. Nah, ini dapat menggunakan bahan dengan campur air di kertas, kain, atau bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta baku. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok 1, udah bagus gitu ya kalian. Udah benar juga dalam menyampaikan materi. Nah, bagi kelompok 2 ada yang mau menanggapi nggak? Saya Bu izin menanggapi.
Boleh Raini, kenapa nih? Iya Bu, jadi saya kalau dari kelompok 2 izin menanggapi, kayaknya itu tadi yang dipaparin sama kelompok 1 ada yang terlewat gitu Bu tekniknya. Yang saya tahu ada teknik lain yaitu teknik arsir. Nah, teknik arsir ini dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau alat lainnya yang berupa garis-garis berulang yang membuat kesan gelap, terang, gradasi, atau kesan dimensi pada suatu karya. Gitu Bu. Oke, bagus sekali ya meskipun materi yang didiskusikan oleh kelompok 2 bisa menambah jawaban yang kurang. Nah, tepuk tangan buat kita semua karena udah mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar, sangat-sangat benar lah pokoknya kayak gitu. Nah, sampai sejauh ini apakah materinya dipahami? Pahami, Bu. Semua? Ada Paham, yang Bu. ditanyakan? Aman, Ibu. Cukup Bu. Aman ya. Kalau misalkan dari kalian udah aman, udah nggak ada yang ditanyakan, mungkin dari materi yang Ibu sampaikan hari ini cukup. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian boleh searching internet atau boleh dari searching internet nih ada yang nggak tahu nih Bu, ini artinya apa, boleh tanyakan ke Ibu secara pribadi atau lewat grup yang udah disediain kemarin-kemarin ya. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kalian jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.